Oke, selamat malam dan selamat bergabung kembali bersama I Keep On Track Channel. Kali ini saya akan berbagi cara scraping data PPDB DKI ya. Video ini adalah bagian yang pertama dari serial kupas tuntas data PPDB DKI. Oke, sebelum masuk ke bahasan kita, dukung channel ini dengan cara subscribe. Oke, jadi tujuan dari scraping data ini adalah bagaimana saya bisa berbagi kepada siswa, kepada orang tua, dan kepada siapapun juga dalam memilih sekolah yang terbaik di DKI ya, khususnya untuk SMA negeri ya. Jadi data ini kita akan scraping dari ppdb jakarta.go.id ya, seperti yang ada di sini situsnya. Selanjutnya setelah kita scraping, kita akan analisa, kita akan tampilkan 10% terbaik ya, atau mungkin sekitar 10 SMA negeri terbaik di Jakarta. Oke, sebelum masuk ke pembahasan tentang scraping, saya akan jelaskan dulu mengenai data PPDB di DKI ini ya. Di tempat lain pun juga sebagian menggunakan aplikasi ini ya, di beberapa kota ya. Anda bisa cek di internet ya, di beberapa kota menggunakan aplikasi yang dikelola rasanya oleh Telkom ya. Kalau kita lihat di sini atau di halaman depan itu, kalau nggak salah ya, ini ya, nih Telkom ya, copyrightnya All Reserve bekerja sama dengan Telkom Indonesia. Jadi ini pengelolanya Telkom ya rasanya ya. Oke, saya akan jelaskan dulu secara singkat untuk PPDB DKI. Jadi untuk jalur SMA ini ada beberapa jalur ya. Yang pertama prestasi akademik, kemudian ada prestasi non akademik, kemudian ada afirmasi, ada zonasi, ada tugas orang tua tahap kedua, dan PPDB bersama tahap kedua ya. Jadi yang saya katakan tadi, saya akan berbagi kepada orang tua maupun siswa dalam mencari sekolah terbaik di DKI. Jadi ukuran terbaik itu dilihat dari nilainya ini ya, nilai rata-ratanya ini ya. Jadi kita akan scraping hanya satu aja di prestasi akademik. Kenapa demikian? Kalau di prestasi non akademik ini kita tidak prestasi non akademik itu tidak terkait dengan akademik, misalnya juara pramuka, misalnya juara juara yang tidak terkait dengan akademik. Jadi kita tidak ambil datanya. Kemudian kalau afirmasi juga sama, apalagi zonasi ya. Zonasi itu alat ukurnya adalah seberapa dekat anak tersebut dengan sekolah ya. Jadi tidak menampilkan nilai tertinggi atau terendah atau rata-rata, tapi yang ditampilkan ada seberapa jauh jarak dari rumah ya. Kita ambil contoh aja di sini. Kemudian kalau kita cari contohnya SMA 1 ya, ini kan namanya ini mana nih ya, ini usia ya, ini juga salah satunya usia itu mempengaruhi tingkat diterimanya di jalur zonasi. Di samping itu juga jarak dari sekolah menuju rumah ya. Ini contohnya di Pasar Baru, ini dekat nih dengan SMA 1, di Kebon Siri juga dekat, di Kemayoran juga dekat, dan selanjutnya ya. Jadi kalau Anda misalnya lokasinya di Duren Sawit misalnya ya, tidak diterima untuk jalur zonasi, terlalu jauh ya. Kemudian jadi alat ukurnya untuk zonasi ini adalah seberapa jauh dan seberapa tua ya, kalau diangkat nih, seberapa tua, semakin tua semakin berpulang untuk diterima ya. Lihat contohnya ini ya, kita lihat aja nih, usia 14 tahun, usianya 17 tahun ya. Nah selanjutnya ya, Anda bisa baca sendiri ya. Oke, untuk jalur tugas orang tua juga kalau kita lihat contohnya ya, di sini ada nilai prestasi akademik ya, tapi saya meyakini ini pasti di bawah dengan nilai dari prestasi
yang sini ya, prestasi akademik sini lebih tinggi ya. Jadi kita akan scraping ini ya. Jadi kalau Anda tertarik untuk scraping yang lain silahkan, tapi konsepnya sama, cara kerjanya sama, Anda tinggal lihat aja. Ini contohnya kalau tahap kedua ya. Ya, tahap kedua ini juga ada rata-ratanya berapa yang tertinggi dan terendah ya. Tapi saya meyakinin sekali lagi bahwa yang paling tinggi nilainya ada di sini ya, di prestasi akademik sini ya, karena untuk masuk ke sini yang dibutuhkan hanya nilai tertinggi ya, atau anak yang pinter lah, kurang lebih begitulah ya. Kita ambil contoh ya. Ini nilainya 83, tadi nilainya 60 sekian ya. Oke. Jadi sekali lagi kita akan scraping yang prestasi akademik aja, yang lain kita tidak scraping karena alat ukurnya beda. Kalau zonasi alat ukurnya adalah seberapa jauh dari lokasi sekolah dengan rumah, juga usianya semakin tua semakin berpeluang untuk diterima ya. Kalau di afirmasi kita lihat ya, di afirmasi kita lihat salah satu contohnya ya, ini nggak ada datanya ya. Ya oke, Anda bisa baca ya, ini PBDB yang kedua, tahap kedua bersama, kita lihat ya, ini nggak ada tempatnya, nggak ada ininya ya. Oke, Anda bisa lihat masing-masing, tapi sekali lagi saya hanya scraping prestasi akademik. Kenapa demikian? Karena untuk masuk ke sekolah tertentu melalui jalur akademik tentunya nilainya harus paling tinggi. Oke, kita masuk langsung ke bahasan kita mengenai scraping ya. Untuk scraping data ini setelah saya pelajarin minimal ada 3 cara ya, 3-4 cara untuk scraping data ini ya. Kita akan mulai yang paling sederhana dulu, kita menggunakan Scrapy ya. Pertama kita masuk ke folder kerja kita dulu ya, kemudian sini sudah saya buatkan ininya foldernya ya. Kita masuk ke sini, ke codes ini, kemudian kita panggil Kitbus ya. Selanjutnya kita panggil Visual Studio Code ya. Ya, kita mulai dari sini ya. Jadi kita mulai dari blank ini, kemudian saya akan bikin ya, kita akan kopas aja boilerplate-nya Scrapy ya. Kalau Anda buka di ya situs ini, kita bisa ambil salah satu di sini ya. Kita copy aja, kemudian kita paste di VS Code-nya ya. Kita bikin file baru ya. Kita namakan ppdb 1 aja ya. Terserah Anda bikin nama filenya, boleh berbeda ya. Saya pakai ppdb 1. Ada nasi gorengnya. Oke, kita paste aja. Kita akan uji coba satu URL ya, di namanya quote to scrap ya, di boilerplate-nya tutorialnya. Selanjutnya kita akan print judulnya aja ya. Ya, kita akan coba dulu seperti apa hasilnya. Kita panggil Scrapy run spider, kemudian nama filenya ppdb1 ya, .py ya. Nah, kita lihat ya. Ya ini ya, ini udah keluar ya, tapi ini masih dalam bentuk ada selektornya. Jadi kita mau ambil teksnya aja, jadi mau ambil ininya aja ya. Caranya kita di sini kita tambahkan begini, selanjutnya kita ekstrak. Ya, pakai function ini ya. Selanjutnya kita simpan, kita running lagi, nanti kita akan ambil hanya ini aja ya, quotes to scrap ini ya. Ya ini ya, udah dapat ya. Jadi kalau kita lihat di sini situsnya ini, kita copy aja ya, kita buka baru di sini, misalnya kita paste ya. Selanjutnya kita inspect
Ya, yang dinamakan title itu adalah yang ada di head sini ya, head. Nah, ini ya title ya. Ini yang kita ambil ya, quote to scrap ini yang kita ambil ya. Kalau kita bandingkan dengan sini, ya ini sama ya, artinya udah ter-scrap ya. Oke, dari sini kita coba akan kembangkan menggunakan untuk scraping data PPDB ya. Kita mulai kita copy aja dari sini ya. Kemudian kita paste. Kemudian ya kita panggil title-nya dulu ya untuk meyakinkan dia jalan apa enggak. Kita coba. Ya. Error ya, banyak errornya ya. Ya kita akan coba kita hilangkan ini. Ya, ini berhasil di scrap ya title-nya ya. Selanjutnya kita akan kembangkan ke tahap yang lebih dalam lagi ya. Kita akan masuk ke sini, kita inspect. Nah, kita akan ambil nama sekolahnya dulu ya, mulai dari sini ya. Oke, kita ambil ya, kita akan ambil ini kelasnya ini ya. Jadi kita copy aja. Kita akan kita akan cek dulu dia mau jalan nggak ya. Respond.body ini ya. Kita periksa apakah dia jalan dulu. Ya, oke, coba kita akan tes. Ini terlalu panjang, ini terlalu banyak, nggak kelihatan ini. Kita akan coba sekali lagi dengan kita kasih apa ini ya, nama sekolah ya, nama sekolah sama dengan respond.css. kemudian kita gunakan selektornya ini. Selanjutnya kita ambil teksnya, kemudian kita ekstrak ya. Kita lihat dulu hasilnya seperti apa. Selanjutnya kita print ini ya, nama sekolahnya kita print dulu. Kita coba akan lihat dia akan keluar atau tidak. Ya, ini tidak keluar ya. Kita coba lagi. Ya, dia tidak keluar ya. Jadi ini ada proteksinya rasanya ya. Ya, ini redirect 301. Ya, jadi PPDB ini tidak bisa kita scrap dengan pakai Scrapy. Kita harus menggunakan cara lain ya. Kita akan coba menggunakan Selenium ya. Jadi seperti yang saya jelaskan tadi, untuk scraping data PPDB ini minimal ada 3 cara ya. Saya akan jelaskan 3 cara itu. Yang pertama kita menggunakan Selenium. Kemudian yang kedua kita bisa menggunakan Puppeteer ya, seperti dari Google. Kemudian yang ketiga kita menggunakan API-nya dia, JSON API ya. Nanti saya akan ajarkan satu persatu. Saya akan mulai dari Selenium dulu. Ya, untuk Anda yang belum lihat video saya bagaimana cara install Scrapy, Python, dan Selenium, Anda bisa lihat video saya sebelumnya ya. Oke, ini kita nggak pakai lagi ya, karena kita nggak bisa pakai scraping dengan ini ya. Kita akan menggunakan Selenium. Pertama kita akan buka ya salah satu contoh lah di sini ya. Kita masuk ke
Ya, kita menggunakan Selenium documentation ya. Kita lihat di sini ya, ada contohnya enggak. Ya, di sini ada penjelasannya ya. Pertama kita mengimport dulu WebDriver-nya. Kemudian juga kita import key ini untuk apa? Untuk mengaktifkannya. Selanjutnya ya Anda bisa baca di sini ya, keterangannya ada ya. Kemudian drivernya kita aktifkan. Ini kebetulan menggunakan Firefox. Kalau kita menggunakan Chrome sedikit beda ya. Oke, selanjutnya ya kita kan mulai aja ya. Kita ambil salah satu contoh lah, kita copy aja di sini ya. Ya, ini saya menggunakan yang ini aja deh, kayaknya ini lebih mudah ya. Kita cari yang mudah dulu aja, kita copy. Ya, perhatikan ini pakai Chrome ya. Kalau tadi di sana tadi kita menggunakan Firefox. Di mana tadi? Ya, ini drivernya pakai Firefox ya. Karena saya pakai Chrome, maka saya akan copy yang Chrome, yang ini ya. Kita copy aja. Selanjutnya kita paste di sini. Kita paste di sini. Ya, selanjutnya drivernya kita panggil .chrome. Nah, ini kita hilangkan ya. Ini sebenarnya mengacu ke path ya, ke path di mana lokasi Chrome driver.exe-nya berada. Kebetulan kalau contoh ini akan ada namanya satu folder di sini, namanya foldernya Chrome driver, di dalamnya ada Chrome driver.exe ya. Karena saya sudah install di tempat lain dan saya sudah set di sistem environment-nya, jadi saya hapus saja, saya cukup begini aja. Ya, kemudian kita ambil contoh punya type Python ya, sampai di sini aja kita coba dulu ya. Nanti kalau ini berhasil kita akan kembangkan lebih lanjut ya. Oke. Saya akan menggunakan cara yang berbeda ya, karena kita menggunakan Selenium. Jadi Python, nama filenya adalah ppdb1.py ya. Kita enter. Kita lihat dia akan buka namanya Chrome ya, Python ya, web situsnya Python. Setelah terbuka diambil title-nya ya. Nah, ini title-nya ya. Nih. Sampai di sini sudah berhasil ya. Jadi mengujinya ada di, kalau di sini kita bisa inspect title-nya ya. Biasanya ada di head ya, di sini ya, di head sini. Kemudian kita cari title-nya. Kalau Anda kesulitan bisa ini nih ya, ini ya title-nya nih, welcome to Python.org ya, sama persis yang ada di sini, welcome to Python.org ya. Dengan demikian ini udah bisa touch scraping. Selanjutnya kita akan kembangkan untuk target kita ya, ppdb ini kita akan scraping. Jadi kita copy ini, kemudian kita paste di sini. Kita akan cek apakah dia berjalan apa enggak ya. Buka ppdb-nya. Ya, ini sangat tergantung pada kecepatan bandwidth di rumah Anda ya. Kalau dia cepat, otomatis harusnya juga cepat. Ya, ini udah muncul ya, artinya ini udah oke ya. Selanjutnya kita akan scraping satu titik dulu ya, untuk meyakinkan. Satu titiknya itu ada di, misalnya di sini ya. Kita akan scraping ya, ini SMA, ini SMA Negeri 1 ya. Kita copy aja. Nah, kita copy aja, kita copy selektornya ya. Kita lihat selektornya ada di mana. Ya, rasanya begini aja boleh ya. Ya, kita pakai begini juga boleh rasanya ya. Ya, oke. Nah, kita copy aja ini selektor ini. Selanjutnya kita akan menggunakan selektor ya. Ya, oke, selanjutnya kita akan menggunakan selektor ini ya. Ini untuk CSS selektornya tadi kita cut aja.
kita pindahkan ke sini. Selanjutnya ya ini ada keterangan ini, artinya kita harus import drivernya ya. Ya, kita import drivernya ini Selenium WebDriver common .by import by ya, nanti ininya hilang. Selanjutnya kita akan print ini nama sekolah ya, nama sekolah ya. Tadi karena elements di sini hanya mengacu pada satu titik ya, jadi kita pakai elemen, nggak pakai s ya, elements begini ya. Kemudian kita panggil satu fungsinya dia, kita ambil teksnya aja. Ini kalau dia berhasil, maka dia akan muncul nanti tulisannya SMA 1 ya. Oke, kita coba, kita running. Ya, rasanya nih berhenti ya, ada error ya. Kita lihat errornya ada di mana. Kita rubah aja, kita kasih nama URL sama dengan ini ya, URL kita pakai ini ya. Ini kita ganti URL ya. Kita akan menambahkan satu time slip ya, tujuannya untuk menahan beberapa detik sampai benar-benar terbuka, baru kita scrap ya. Ya, kita gunakan begini ya. Jadi ini cara bacanya, driver web Chrome-nya terbuka, kemudian buka situs ini ya, situsnya ini di sini. Selanjutnya kita tunggu selama 2 detik sampai benar-benar terbuka browsernya, sehingga elemen yang akan kita scrap muncul dulu. Setelah itu baru kita scrap datanya ya. Jadi nanti kalau ini benar, maka akan muncul nama SMA 1 ya, SMA Negeri 1 ya. Oke, kita simpan dulu, kita coba ya. Kadang-kadang kita harus sabar untuk mencoba-coba ya, jadi kita lihat apa yang salah, kita ulang lagi dan seterusnya ya. Ya, oke, kali ini terbuka ya, ini muncul ya SMA 1 ya. Dengan demikian ini sudah bisa terscraping ya. Jadi data ppdb tadi kalau kita menggunakan Scrapy tidak jalan, tapi dengan menggunakan Selenium ini bisa jalan ya. Selanjutnya kita akan kembangkan lebih dalam lagi untuk scraping semua data yang ada di situsnya ini ya. Oke, kita akan mulai dari ya, jadi kalau kita buka di sini ya, dia akan muncul semua nama sekolah di sini ya. 25 sekolah ya. Selanjutnya kita akan klik, kita akan pilih semua yang 1000 ini ya. Jadi kita ambil terbanyak ya, sehingga semua akan muncul. Ini total ada berapa nih, 115 kalau nggak salah, 115 sekolah ya. Ya, total 115 sekolah ya. Jadi kita akan mulai inspect dulu ya. Yang kita inspect adalah yang di sini tadi ya, kita klik sini ya. Setelah kita klik ya, kita ulang dulu deh ya. Oke, setelah muncul ya, selektornya akan kita arahkan ke sini, kemudian kita ya, selektornya akan kita arahkan ke sini ya. Ini selektornya, copy selektor ya. Selektornya ini kita akan klik ya, kita copy di bawahnya dulu. Selanjutnya setelah kita klik, kita pilih yang 1000 ya. Jadi kita arahkan lagi ke 1000 ini. Kemudian di sini juga kita klik copy selektor. Kita akan klik di sini. Oke. Selanjutnya kita akan menggunakan satu fungsi ya. Kita menggantikan yang slip di sini. Ya, kita menggunakan satu fungsi ini namanya WebDriver
wait ya, kita tunggu selama 5 detik untuk sampai dia muncul selektornya ini dulu ya, selektor yang ini ya. Ya, selektor yang ini ya, selektornya ini muncul dulu. Selanjutnya setelah dia muncul baru kita klik. Begitu juga ini selektor yang untuk yang per 25 ya tadi ya. Kemudian ini kita selanjutnya kita klik yang 1000 tadi, yang 1000 kita klik. Setelah itu setelah semua muncul baru kita coba lagi untuk scraping sekolah dulu ya, SMA 1 dulu ya. Jadi begini, kita langsung praktekin aja biar nggak bingung ya. Ya, itu jalan ya tadi ya, kita lihat ya. Jadi kadang-kadang pengaruh internet gak stabil atau yang lainnya menyebabkan dia ya, ini dengan begini sebenarnya kita udah lihat ini udah oke. Selanjutnya kita kembangkan lagi untuk lebih dalam lagi ya caranya. Oke, selanjutnya kita ikutin prosesnya ya. Jadi proses pertama ini adalah kita buka situsnya ini dulu ya. Selanjutnya kita pilih selektornya ya, kita akan tampilkan semua dalam satu halaman ya. Kenapa demikian? Kalau kita tampilkan dalam beberapa halaman, maka kita harus merubah sintaknya menjadi tidak sederhana ya, karena kita harus klik beberapa kali. Kalau di sini tercantum ada 5 kali, berarti kita harus klik selama 5 kali. Jadi untuk menghindari terlalu banyak klik dan sintaknya lebih sederhana, maka kita pilih aja yang 1000 ini ya. Jadi kita tampilkan semua. Kebetulan karena tadi jumlahnya cuma 115 ya cukup ya. Tapi kalau di atas 1000 halamannya maka dia akan bisa 2 halaman ya. Ini cukup 1 halaman aja sudah tampil. Selanjutnya kita mainkan selektornya ya. Kita ke atas dulu. Ya, kita mainkan selektornya. Kita mulai dari sini ya. Ya. Kalau kita copy selektor ini, ya selanjutnya selektornya kita paste di sini ya. Kalau kita lihat sebenarnya ini ada dua kelas ya. Kita pakai kelasnya ini aja, mtabel ini sebenarnya cukup ya. Begini aja cukup. Ya, tabel begini aja cukup. Oke, selanjutnya kita akan gunakan sintak ini ya. Jadi oke ya, Anda bisa gunakan sintak yang lain ya. Jadi kita bisa menggunakan ini CSS selector ini, atau juga bisa menggunakan CSS class ya. Kalau kelasnya tadi table, kalau ini dalam bentuk dalam bentuk CSS ya. Jadi coba kalau kita copy ke sini, kita pindah ke sini ya, kita paste aja. Sama aja sebenarnya, dia akan yang menyorot pada satu bagian ini ya, bagian ini. Kemudian kalau kita klik lagi juga dia akan masuk ke bagian selanjutnya ya. Oke, kita pakai CSS selector aja. Anda kalau mau pakai pakai kelas juga bisa ya. Oke, selanjutnya karena ini grup ya, jadi yang kita tembak selektornya adalah plural ya, karena jumlahnya banyak di sini ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke nama sekolah ya. Kalau nama sekolah ini, kalau kita lihat di sini ya, kita klik aja di sini, kita lihat selektornya. Ya, kalau kita paste di sini, ya dia adalah bagian dari yang tadi kita pilih tadi ya. Jadi kalau ini begini, ya dia akan pindah ke tempat yang lain. Jadi kita pakai selektor yang ini ya. Kita pakai caption caption span ya, karena yang ini udah diwakilin yang tadi pakai elemen tadi.
selanjutnya. Jadi kita bisa ganti cukup begini aja, kita paste ya. Selanjutnya kita bikin looping untuk menampilkan semua nama sekolah yang ada ya. Jadi kita looping ya, kita looping begini ya. Jadi untuk setiap PDB di dalam ini kita akan panggil nama sekolahnya dulu ya, begini ya. Terus kemudian kita simpan, lalu kita run sekali lagi ya, kita coba sekali lagi. Kalau dia berhasil, nanti akan muncul semua sekolah ya, nama semua sekolah di sekolah negeri di Jakarta ya, dari mulai SMA Negeri 1 sampai dengan SMA Negeri 115 ya. Kita enter aja, kita lihat. Ya, ini masuk ke situsnya. Ya, ini ya, udah looping ya, tapi ini masih ada yang salah ya. Karena semua di SMA 1, harusnya di SMA 1 sampai dengan SMA 115 ya. Kita lihat apa yang salah. Coba kita lihat di sini. Oh ya, salahnya ada di sini ya. Ini kita harus ganti ppdb begini ya. Harus begini kayaknya ya. Oke, kita simpan, kita running sekali lagi ya. Ini udah oke ya, dari SMA 1 2 sampai dengan SMA 115. Oke, dengan demikian step sampai di sini sudah berhasil. Selanjutnya kita kembangkan untuk kita scrap semua data yang ada di sini ya. Berikutnya adalah jurusannya ya. Kita klik aja sini jurusannya, copy selektor, ya karena sini ada jurusan IPA dan IPS, kita bedakan aja ya. Kita namain jurusan IPA, kemudian kita copy nilai terendah ya, terendah IPA ya, terendah IPA nilainya adalah ya kita scrap satu baris ini dulu aja ya. Copy selektor, kita pindah ke sini ya. Tadi mulai dari T-body ya, T-body itu yang ini ya, kita copy aja ini segini selektornya, kita paste di sini ya. Kita print nama sekolah, kemudian jurusannya, kemudian nilai terendah, nilai tertinggi, dan terakhir rata-rata yang kita akan lihat apakah sesuai harapan. Kita simpan, selanjutnya kita bersihkan dulu, kita run ulang ya. Oke, ini muncul ya, masih punya masalah ya. Oh enggak ya, kita lihat ya, ini ya, ini ya hasil scrapnya ya. Kita akan cek random aja, atau kita cek paling bawah aja ya, ini ya yang gampang ya. Paling bawah SMA 115. Untuk IPA terendahnya 5885 ya, IPA 5885, kemudian nilai tertingginya 6254 yang ini, rata-ratanya 5955. Oke, ini ya, dengan demikian ini udah oke ya. Selanjutnya kita kembangkan lagi untuk jurusan IPS, kita copy aja begini. Kita running ya, kita buka situsnya, kita tunggu 2 detik sampai dia muncul. Kalau sampai 2 detik nggak muncul, berarti kita harus ulang lagi.
ya. Oke, kayaknya ini gagal kalau yang ini ya. Kita setting, kita naikin aja ke 5 detik ya. Kalau 5 detik dia ya kita selip 5 detik dulu. Kita running, jadi proses sedikit lebih lambat ya, karena di sini akan buka dalam waktu 5 detik ya. Oke, setelah 5 detik baru prosesnya baru berjalan ya. Kita lihat di sini, nanti dia akan diklik di sini secara otomatis. Ya, masih ada error ya, kita ulang sekali lagi ya. Ya, Anda harus bersabar ya. Kata kuncinya kalau ini sudah berjalan satu oke, selanjutnya dia nggak oke, berarti ada masalah di internetnya, bukan di sintaknya. Tapi kalau kita coba berkali-kali sintaknya masalah, berarti memang di sintaknya yang masalahnya. Oke, ini jalan ini. Ya, ini jalannya. Oke. Ya, seperti Anda lihat ya, semua ada jalannya. Oke ya. Ya, kita juga akan periksa random aja yang ke SMA paling bawah 115 ya. Ya, oke, yang ini ya kita akan periksa. Ya, ini IPS mulai terendah 5825 ya. 5825 yang terendah, yang tertinggi 6343. 6343, kemudian rata-ratanya 5928. Nah, 59. Oke, dengan demikian scraping kita sudah oke ya untuk jurusan IPA dan IPS. Selanjutnya kita akan kembangkan lagi. Oke, selanjutnya yang ada tantangannya adalah bahwa di setiap sekolah itu ada jurusan bahasa dan ada yang tidak ada jurusan bahasanya ya. Sehingga selektornya ini harus ya, ini contohnya SMA 4 ini ada bahasa, SMA 5 nggak ada, dan seterusnya. Kemudian SMA berapa lagi ya, jadi ada yang SMA yang ada bahasanya dan tidak ada bahasanya ya. Jadi ini yang jadi tantangannya. Oke, pertama kita akan mainkan selektor yang ada di sini ya. Kita copy aja. Ya, kita fokus pada jurusan bahasa dulu ya. Ini kita copy aja. Ya, untuk bahasa kita lihat di selektornya ya. Selektornya di sini. Kita copy paste. Copy selektor, kemudian kita paste di sini. Ya, di paste ini kalau kita pelajarin ini adalah mulai dari ini ya, di body ini ya. Jadi untuk jurusan bahasanya kita gunakan yang ini, kita paste. Selanjutnya kita bisa tebak ya, ini yang ketiga, ini juga ketiga, ini yang ketiga ya, rasanya begini ya. Nanti kita akan tes hasilnya ya. Oke, selanjutnya kita simpan ya, kita akan running lagi ya, kita bersihkan dulu. Ya, masalahnya ada di ini nih ya, jurusan bahasa ini ada yang ada yang enggak ya. Jadi kita harus mainkan ininya dulu. Kita copy aja. Kita harus membuat satu apa? Kita akan cek apakah di situ ada bahasa atau enggak. Caranya begini. Oke, yang kita cek adalah di ini ya, di sini ya. Kita klik di sini. Kemudian kita copy selektornya, kita paste ya, kita paste, tapi dia di tabel begini rasanya ya. Di setiap tabel kita cek ya, di setiap tabel kita cek apakah ada bahasanya tidak ya. Jadi begini ya rasanya ya. Begini, coba kita lihat begini, masih boleh. Ya, ini juga masih boleh ya. Kita pakai selektor ini aja ya. Kita copy, kita paste di sini untuk cek bahasa ya. Oke, kita akan cek dulu hasilnya seperti apa. Juga kita keluarkan nama sekolah ya. Jadi nama sekolah, kita copy nama sekolah ini. Dan
jumlahnya ya. Jumlahnya itu kalau misalnya ada bahasa nilainya 1, kalau nggak ada bahasanya nilainya 0 ya. Kita lihat aja, kita running ya, ini ya keluar ya. Jadi dari sini kita bisa lihat SMA Negeri 1 tidak ada bahasa, 2, 3, baru 4 ada bahasanya. Kemudian yang ada bahasanya juga SMA 31, SMA 33 dan seterusnya yang nilainya 1 ya. Oke, dengan demikian kita bisa menggunakan angka ini ya. Kalau jumlahnya ya, kita menggunakan if cek bahasa ya, artinya maksudnya begini, kalau jumlahnya lebih besar dari 0 itu artinya 1 ya. Kalau 1 itu artinya ada bahasa, maka kita masukkan ini yang bahasa ini ya, jurusan bahasa ini kita masukkan jurusannya, kemudian nilai terendahnya berapa, nilai tertingginya berapa, dan selanjutnya ya. Kalau tidak ya, else ya, kalau tidak maka kita juga harus copy ini dengan nilainya adalah 0 ya. Jadi kalau ada bahasa maka kita isi yang ini, tapi kalau nggak ada bahasa ya kita isi kosong gitu ya. Oke, selanjutnya kita akan print khusus untuk yang bahasa aja ya. Jadi nanti akan muncul SMA 4, SMA 31 dan selanjutnya ya. Kita lihat aja ya. Nah, ini kita nggak pakai ya, hapus aja. Kita cek sekali lagi, kita run ya, kayaknya oke nih ya. Nah, ini muncul ya, tuh ini muncul ya, yang lainnya kosong, tapi kalau yang ada bahasanya dia akan muncul. Misalnya kita ambil contoh SMA 4 yang kita cek aja, nilainya terendah 5909 ya, kemudian tertingginya 6152 dan rata-ratanya 6039 ya. Oke, dengan demikian scrapingnya sudah berhasil ya. Selanjutnya kita kembangkan lagi, lebih kompleks lagi ya. Selanjutnya kita akan membuat satu data frame ya. Selanjutnya kita akan membuat data frame. Jadi kita tampung dulu ppdb nya dalam bentuk array. Selanjutnya di sini kita buat begini ya, ppdb misalnya ppdb DKI lah ya, bebas ya, Anda menggunakan apa ya, ppdb DKI sama dengan ya nilai dari ini ya. Ya, selanjutnya kita menggunakan data frame ya. Kita import Panda dulu. Ya, kita import Panda dengan cara import Panda SPD ya. Untuk Anda yang belum punya Panda bisa diinstal dengan cara pip install Panda ya di command promptnya. Selanjutnya kita bikin di sini ini ppdb DKI aja ya untuk membedakan ya, begini ya. Ya, karena ini kalau ppdb sama dengan ini ya, nanti bermasalah. Nah, selanjutnya kita append ya, append kita tambahkan ya, kita tambahkan adalah ini ya, ini ya. Lalu kita panggil df sama dengan pd dot data frame ya, data frame. Kemudian yang data frame-nya adalah ini ya, ppdb DKI ini ya.
Ini rasanya. Selanjutnya kita print aja. Ini kita nggak pakai rasanya ya. Ya, kita nggak pakai. Selanjutnya kita print. Yang kita print adalah DF. Ini ya. Ini ya, kita coba aja. Kita simpan dulu. Kita running lagi ya. Kita lihat hasilnya ya. Ya, ini sekarang udah keluar ya. Kita bisa lihat ini ya. Ini indeks ke 0, kemudian nama sekolahnya, untuk IPA-nya nilainya sekian, yang tertinggi, nilai yang terendah ini, kemudian nilai tertingginya ini, rata-rata sekian, jurusannya untuk jurusan IPS, terendahnya sekian, tertingginya sekian, ratanya sekian. Untuk bahasa kebetulan kosong SMA 1, di SMA 4 ada di sini ya. Dan selanjutnya ya, oke, selanjutnya kita akan simpan dalam bentuk Excel ya, tapi indeksnya ini kita keluarkan aja ya supaya nggak bingung ini, karena mulai dari 0 ini ya. Oke. Ya, untuk menyimpan ke dalam Excel kita menggunakan satu formula ini ya, data frame titik to Excel, kemudian kita kasih nama, judulnya apa nih, judulnya tes aja ya, tes, kemudian indeksnya false ya, artinya nggak keluar nilai nolnya ini. Kemudian setelah selesai kita munculkan data frame is written to Excel file successfully ya. Oke, kita coba aja, kita matikan ini, kita simpan ya. Nanti kalau berhasil dia akan muncul satu file namanya tes XLS di sini ya. Nanti kalau berhasil dia akan muncul nama file tes XLS ya. Selanjutnya kita akan periksa. Ya, oke, sukses ya ini ya. Ya, ini ya, kita cek aja. Ya, ini keluar hasilnya ya. Kita bisa lihat, kita klik 2 kali supaya panjangnya sama yang ngikutin atasnya. Kemudian ini kita rubah dalam bentuk, kalau ini dianggap sebagai teks ya, kita rubah ke angka ya, convert to number. Oke, selanjutnya kita simpan aja, simpan sebagai ppdb yang statistik ya. Oke, selanjutnya kita akan periksa random aja ya. Kita periksa 2 yang ada bahasanya dan tidak ada bahasanya. Kita ambil contoh ini aja yang ada bahasanya, SMP 18 ya. Oke, kita cek SMP 18 ya. Ini ya, lihat ya, IPA-nya yang terendah 59, gini aja. Ya, ini IPA yang terendah 5997 ya, sama ya. Kemudian yang tertinggi 6135 sama. Kemudian 6056 sama. Kemudian untuk yang IPS 6027 sama, yang ini 6435 sama, yang ini 6140 sama. Kemudian yang bahasa ya, kita lihat 5966, kemudian 6337 dan 6134. Oke, dengan demikian scraping data kita pasti seperti aslinya ya. Oke, saya rasa cukup pelajaran hari ini. Bila informasi atau bahannya ini bermanfaat, dukung channel ini dengan cara subscribe, jangan lupa like dan share. Terima kasih.